Ah! Hiu Ranhong tiba-tiba berteriak, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, menembus dan keluar, seperti letusan gunung berapi. Bang! Kekuatan besar itu melesat keluar dan langsung bertabrakan dengan tanaman merambat di sekitarnya. Tiba-tiba, tanaman merambat di sekitarnya langsung meledak dan berubah menjadi hujan tanaman merambat. Wu Chen tidak bisa menahan napas. Orang kuat di wilayah Hualong berusaha keras untuk menyerang. Sungguh luar biasa. Kekuatan teror langsung meledak. Bahkan tanaman merambat dari rumput naga api pun meledak. Kemarahan Ran Hongji tidak dapat disalahkan karena telah menghancurkan tanaman merambat di sekitarnya. Dia sangat membenci rumput naga. Karena itulah dia membunuh hiu hantu itu. Semua ini disebabkan oleh orang ini. Dia harus membiarkan rumput naga berdarah mengubur hiu hantu itu. Dengan raungan, seluruh tubuh Ran Hongji telah berubah menjadi raksasa, tubuh yang sangat besar, tubuh yang kuat, yang menembus kekuatan yang mengejutkan, dan terus-menerus melesat keluar, yang sangat besar. Apakah ini inti dari Chimaera? Melihat benda raksasa ini, Wu Chen juga mengenalinya. Ini adalah tubuh Chimaera. Tubuh Chimaera sangat jelek, bahkan lebih jelek dari kodok. Dibandingkan dengan Chimaera, Putri Duyung tidak tahu berapa kali lebih baik. Bertarung, bertarung. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Rumput naga api ini telah menjadi halus, kuat, dan mengerikan. Jika dia dan Yu Jiaorong dapat membantunya, sama sekali tidak ada jaminan. Oleh karena itu, dia membutuhkan seseorang untuk membantu mereka. Dia membutuhkan seseorang untuk memotong kekuatan rumput naga api. Sekarang, Ran Hongji telah benar-benar marah, dan dia telah menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Ayo, hadapi rumput naga. Ini adalah kesempatan yang dia butuhkan. Aku ingat, tiba-tiba, Yu Jiaorong berseru, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Wu Chenlian bertanya, apa yang kamu pikirkan? Yu Jiaorong menatapnya dan berkata, pola-pola ini, jika aku ingat dengan benar, seharusnya adalah susunan keluarga Putri Duyungku. Susunan klan Putri Duyungmu, bisa dibilang, apakah ini yang dibangun oleh klan Putri Duyungmu? Yu Jiaorong memikirkannya dan mengangguk, seharusnya seperti ini. Wu Chen melihat pola-pola ini. Meskipun sekarang sudah dipastikan bahwa pola-pola di sini memang semacam susunan, dan masih dibangun oleh keluarga Putri Duyung, masih banyak masalah yang belum terpecahkan. Apa efek dari susunan ini, tahukah kamu? Susunan ini disebut susunan bintang 8, yang terutama digunakan untuk memenjarakan dan membelenggu. Begitu sesuatu masuk ke dalamnya, ia tidak akan keluar lagi. Kurungan, perbudakan. Wu Chen terkejut, saat melihat posisi susunan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah susunan bintang 8 memenjarakan rumput naga api? Jika demikian, maka muncul pertanyaan baru. Mengapa orang-orang Putri Duyung mengurung rumput naga api di sini? Apa tujuan mereka? Masih terlalu banyak masalah untuk dipahami. Setelah memikirkannya cukup lama, Wu Chen masih tidak memahaminya, sama sekali tidak memikirkannya. Sebaliknya, dia memperhatikan pertempuran antara rumput naga api dan Ran Hongxia. Kekuatan rumput naga api luar biasa dan termasuk tanaman berkayu, dengan ketahanan yang kuat. Bahkan Ran Hongxia tidak dapat berbuat apa-apa. Awalnya, saat bertemu tanaman berkayu, cara terbaik adalah menggunakan serangan api. Namun, tanaman jenis ini merupakan pengecualian. Di lautan api, rumput itu tidak rusak sama sekali, tetapi tampak lebih aktif. Oleh karena itu, metode serangan api tidak dapat berperan sama sekali. Wu Chen, apakah ada ramuan di rumput naga api ini? Yu Jiaorong juga memperhatikan rumput naga api. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mengambilnya kembali dan mengobati ibunya. Tentu saja, karena namanya adalah rumput naga api, yang termasuk dalam unsur api, maka air adalah musuh bebuyutannya. Wu Chen sangat mengenal rumput naga api. Dia tahu bahwa hal yang paling ditakuti dari rumput naga api adalah air. Begitu terkena air, kekuatannya akan sangat melemah. Oleh karena itu, sangat baik untuk menghadapi hal semacam ini dan menggunakan air untuk membantu serangan. Air, apakah air laut baik-baik saja? Ini adalah Laut Cina Timur, dunia Haizu. Ada terlalu banyak air laut untuk diukur. Tentu saja, air laut juga air. Mendengar penyebutan Yu Jiaorong, Wu Chen melihat keluar istana dan tiba-tiba muncul sebuah rencana. Mungkin, dengan bantuan medan di sini,
dia bisa mendatangkan air laut dan mengalahkan rumput naga api. Tidak, kita tidak bisa menggunakan air laut. Tiba-tiba, Wu Chen memikirkan sesuatu yang lain dan segera menghentikannya. Kenapa? Yu Jiao tidak tahan untuk bertanya. Wu Chen berkata, rumput naga api hanya dapat bertahan hidup di lingkungan yang paling banyak terkena sinar matahari hingga yang paling keras. Begitu terkena air, khasiatnya akan sangat melemah. Jika kita hanya ingin mengalahkannya, maka menggunakan air laut sudah pasti merupakan cara yang baik, tetapi jangan lupa bahwa kita di sini untuk mendapatkan rumput naga api untuk pengobatan ibumu. Karena kita ingin menggunakannya untuk menyembuhkan penyakit, dengan cara ini, kita dapat memaksimalkan efek pengobatan. Lalu apa? Yu Jiao tidak tahan untuk bertanya. Dia adalah putri duyung. Dia membawa banyak air laut, yang sudah pasti cukup. Tetapi sekarang, untuk memastikan ketahanan obat, dia tidak dapat menggunakan air laut untuk mengatasinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Coba kulihat. Wu Chen berpikir keras. Sejujurnya, menggunakan air untuk menangani rumput naga api adalah cara yang baik, yang dapat menghemat banyak tenaga. Namun, tujuan mereka mengambil rumput naga api bukan hanya untuk mengalahkannya, tetapi yang lebih penting adalah mengambilnya untuk menyembuhkan Yu Wushuang. Kalau tidak, apa yang mereka lakukan di daerah terlarang? Mereka tidak puas. Rumput naga api, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Aku kuat. Mungkin Ran Hongji mendengar percakapan antara Wu Chen dan Yu Jiaorong. Dia minum banyak, mulutnya terbuka lebar, dan dia memuntahkan seteguk besar air laut. Air laut mengalir turun, lurus ke bawah, dan mengalir keluar menuju rumput naga api. Dia tidak peduli dengan masalah khasiat obat dari rumput naga api. Sekarang dia penuh amarah. Dia hanya ingin membunuh rumput naga api dan membalas dendam untuk hiu hantu. Adapun Wu Chen dan Yu Jiaorong, kekuatan kedua hantu kecil ini adalah sampah. Belum terlambat untuk membersihkan kedua hantu kecil ini setelah dia menyelesaikan rumput naga api. Ngomong-ngomong, bajingan tua ini akan menyemprotkan air. Apa yang bisa kulakukan? Melihat Ran Hongji menyemprotkan air, wajah Yu Jiao banyak berubah, karena seperti yang dikatakan Wu Chen tadi, rumput naga api tidak bisa menyentuh air. Jika menyentuh air, khasiatnya akan sangat melemah, yang tidak kondusif untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Cepat hentikan dia. Wu Chen juga ketakutan. Rumput naga api itu alami di laut. Begitu bersentuhan dengan air, khasiatnya akan sangat rusak. Pada saat itu, mustahil menggunakan benda ini untuk menyembuhkan batu giok yang tak tertandingi. Di sana, aku melihat Ran Hongji menyemprotkan air, dan rumput naga api juga melakukan tindakan tanggap tepat waktu, hanya untuk melihat seluruh tubuhnya menyala gelap, kontraksi cepat, dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa jejak. Air laut Ran Hongji, disemprotkan ke tanah, segera ada banyak gelembung di tanah, panas yang sangat besar menyerbu, dan dalam sekejap mata, air laut menguap, menjadi uap yang tak berujung. Melihat ini, Wu Chen dan Yu Jiaorong semuanya merasa lega. Batu besar di hati mereka juga tiba-tiba jatuh. Baru saja, mereka melihat Ran Hongji menyemprotkan air, yang membuat mereka sangat takut. Rumput naga tidak bisa menyentuh air, jika tidak, khasiatnya akan sangat melemah, yang tidak kondusif untuk pengobatan. Menjijikkan, melihat rumput naga api menghilang, Ran Hongji sangat marah. Sampah ini sangat licik. Jika dia menangkapnya, dia pasti akan menghancurkannya dan membalas dendam pada hiu hantu. Setelah mempelajari pelajaran ini, rumput naga api tidak bisa bersembunyi. Orang-orang ini sudah tahu kelemahannya. Untuk apa lagi dia keluar? Apakah kamu ingin mati? Setelah menunggu lama, tidak ada rumput naga api, dan kemarahan Ran Hongji pun meledak. Keluarlah untukku, keluarlah untukku. Ran Hongji gila, kekuatannya terus meledak. Dia menyapu tanpa ampun dan memukulnya dengan keras. Dia mengaduk-aduk dunia dan menyerbu ke segala arah. Orang tua itu gila. Ayo mundur dan menjauh dari orang tua itu. Wu Chen dan Yu Jiao tidak bisa menahan diri untuk mundur. Siapapun dapat melihat bahwa pikiran Ran Hongji tidak jernih. Kemarahannya telah membara dan kekuatannya telah meledak. Dia adalah seorang penghancur. Dia tidak mampu memprovokasi mereka dan tidak perlu memprovokasi mereka. Kekuatan terus meletus, dan tanah diledakkan tanpa ampun, dan ada banyak gelombang dalam ledakan itu, bergulung ke segala arah. Polanya menjadi semakin jelas. Kemudian,
Mereka terkejut menemukan bahwa di bawah kehancuran kekuatan Ran Hongji, tanah terus-menerus terhempas, tetapi pola yang tersembunyi di bawah tanah berangsur-angsur menjadi jelas. Itu benar-benar susunan bintang 8. Melihat pola-pola yang ditampilkan ini, Yu Jiaorong akhirnya memastikan bahwa susunan yang dibangun oleh pola-pola ini adalah susunan bintang 8. Wu Chen memperhatikan susunan bintang 8. Struktur susunan bintang 8 berbeda dari susunan biasa. Pola-pola indah tersebar di 8 arah. Pola-pola ini berbeda dalam hal kepribadian. Pola-pola ini disusun secara terpisah, seperti lukisan abstrak. Pola-pola ini mengandung beberapa informasi. Yu Jiaorong juga menemukan ini. Matanya terfokus pada pola-pola ini dan mengamatinya dengan saksama. Tiba-tiba, begitu pemandangan berubah, sebuah gambar kuno yang hidup muncul di depannya. Wu Chen juga orang yang bijak. Dia juga melihat petunjuknya. Jika dia tidak menebak informasi yang ditampilkan oleh pola-pola ini dengan benar, itu adalah sejarah hilangnya keluarga Putri Duyung. Ternyata keluarga Putri Duyung menanam rumput naga di sini. Melalui pola-pola ini, Wu Chen akhirnya mengetahui semuanya. Orang-orang Putri Duyunglah yang menemukan bibit rumput naga api, dan kemudian memindahkannya ke sini. Mereka membangun istana ini untuk rumput naga api, menyerap panas gunung berapi bawah laut, dan menciptakan lingkungan dari yang kegeng. Adapun mengapa orang-orang Putri Duyung ingin menanam dan membudidayakan rumput naga api, itu sebenarnya penjelasan yang bagus. Mereka ingin menelan rumput naga api dan menerobos alam kultivasi. Namun, tidak terduga bagi para manusia ikan bahwa tingkat pertumbuhan rumput naga api ini sangat menakjubkan. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah tumbuh ke tingkat yang sangat kuat, dan telah menjadi halus, dan kekuatannya sangat mengerikan. Selain itu, dengan peningkatan kekuatan rumput naga api, mereka juga menemukan bahwa rumput naga api dimaksudkan untuk menyerap energi vital makhluk lain. Ada banyak energi kehidupan Putri Duyung dan spesies lain, yang diserap oleh rumput naga api, dan berubah menjadi tulang-tulang putih yang terkumpul, yang merupakan tulang-tulang yang pernah dilihat Wu Chen di luar sebelumnya. Setelah menyerap vitalitas yang tak ada habisnya, kekuatan rumput naga api telah tumbuh lebih jauh, dan yang kuat dari keluarga Putri Duyung tidak dapat mengatasinya sama sekali. Di bawah tekanan, susunan bintang 8 telah disiapkan untuk menyegel rumput naga api di sini selamanya. Ternyata aku yang membuat semua ini. Yu Jiaorong dipenuhi dengan emosi, dan semacam kesedihan muncul di hatinya. Keluarga Putri Duyung mereka menanam rumput naga api, yang awalnya baik hati. Mereka ingin menggunakannya untuk menerobos kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi hasilnya tidak terduga. Tidak hanya tidak membuat kekuatan keluarga Putri Duyung mereka meningkat, tetapi juga membuat elit keluarga Putri Duyung mereka kehilangan banyak, mengakibatkan kekuatan keluarga Putri Duyung mereka sangat berkurang, yang tidak sebaik siang hari. Bahkan ada bencana pemusnahan. Wu Chen menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Tentu saja tidak layak untuk membudidayakan hal semacam ini, karena hal semacam ini perlu menyerap energi vital makhluk lain. Sedikit kecerobohan adalah bahwa ia tidak dapat mengalahkan ular, tetapi ia digigit oleh ular. Secara umum, jika dibudidayakan secara artifisial, yang terbaik adalah membudidayakannya di lingkungan yang benar-benar tertutup. Jika keluarga Putri Duyung mengetahui hal ini, mungkin tidak akan ada bencana. Bang! Pada saat ini, energi yang sangat besar menyebar dengan gila-gilaan, membuat tubuh kedua orang itu terkejut, saatnya untuk kembali. Ketika dia mendongak, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari segala arah, dan mereka akan menutupi Ran Hongji. Dia ingin menangkapnya dan mengikatnya. Ran Hongji minum banyak, dan kolom air yang besar keluar dari mulutnya. Kolom air itu menerobos udara dan menyerbu tanaman merambat itu dengan ganas. Awalnya, saya pikir kolom air saya sendiri dapat menahan kekuatan rumput naga api, tetapi ternyata tidak terduga. Ketika kolom air Ran Hongji mengenai masa lalu, itu tidak menerima efek yang diinginkannya, dan diblokir oleh tanaman merambat di sekitarnya. Wah, kamu berbohong padaku, air laut tidak berpengaruh pada benda ini sama sekali. Ran Hongji sangat marah. Saya mendengar dari Wu Chen bahwa air laut akan memiliki efek menahan pada rumput naga api. Akibatnya,
dia menggunakan air laut untuk melawannya, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Wu Chen berkata, "Orang tua, kau harus melihatnya dengan jelas. Sekarang ini adalah tanaman merambat, bukan rumput naga. Tanaman merambat rumput naga sama sekali tidak takut dengan air laut." Orang tua ini telah menata tanaman merambatnya, yang berbeda dari tubuhnya. "Tidakkah kau lihat bahwa rumput naga api yang asli sekarang bersembunyi, hanya menyisakan tanaman merambatnya untuk bergerak keluar? Bocah, beraninya kau keras kepala saat mengatakan kau salah. Itu tidak terkendali." Ran Hongji marah sekarang. Bagaimana Wu Chen bisa tidak mematuhinya? Dia berteriak dengan marah. Ekornya yang besar menyapu ke bawah dan bergegas untuk memberi Wu Chen pelajaran yang mendalam. "Orang tua, apakah kau masih masuk akal?" Wu Chen juga marah. Dia belum pernah melihat orang yang kasar dan tidak masuk akal seperti itu sebelumnya. Dia hanya menjelaskan dan menyerangnya. "Itu tidak masuk akal. Aku akan melesat." Dalam sekejap, Wu Chen menghilang dari tempat itu. Orang tua ini sangat kuat. Dia adalah orang kuat di Hualong. Sekarang dia marah. Dia tidak mengatakan kebenaran sama sekali. Dia tidak ingin bertarung keras dengan orang tua ini. Bang! Ekornya yang besar menyapu ke bawah dan menghantam tanah dengan keras. Tiba-tiba, lantai retak. Puing-puing berterbangan kemana-mana dan berubah menjadi bubuk. Melihat ini, Yu Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan orang kuat di lingkungan Hualong benar-benar berbeda. Kekuatannya jauh melampaui batas. "Wu Chen, kamu baik-baik saja?" Wu Chen menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." "Hati-hati," kata Yu Jiao. Pikiran orang tua itu tidak jernih. "Lebih baik berhati-hati." Wu Chen mengangguk, "Aku tahu. Dia tidak akan cocok dengan orang gila." "Nak, beraninya kau memberontak pada orang tua itu." Ran Hongji sangat marah dan meneguk minumannya. Sosoknya bergegas ke Wu Chen dan Yu Jiaorong. Dia tidak bisa menghadapi rumput naga api untuk saat ini, tetapi dia tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa menghadapi hantu di Xingji. "Yah, orang ini mengincar kita." Wajah Yu Jiaorong banyak berubah. Kekuatan mereka adalah Xingji Jing. Itu tidak bisa menjadi lawan Ran Hongji. Pihak lain adalah yang kuat di Hualongjing. Kekuatan mereka jauh di atas mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa menghadapinya. Bajingan tua ini akan melampiaskan amarahnya pada kita. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar. Bajingan ini tidak bisa menghadapi rumput naga api. Tidak tahu malu untuk datang ke masalah mereka. Tepat saat dia mengumpulkan kekuatannya dan berencana untuk bertarung dengan Hiu Ran Hong, tiba-tiba, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, seperti tentakel gurita, menyebar ke seluruh dunia, menangkap Hiu Ran Hong dalam sekejap. "Buruk!" Ran Hongji berteriak dengan buruk. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja melakukan kesalahan fatal dan tidak boleh terganggu untuk menghadapi Wu Chen, yang memberi kesempatan pada Huo Longchao. "Hancurkan untukku!" Ran Hongji berteriak keras, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar, mencoba mengguncang tanaman merambat di sekitarnya. Untuk rumput naga api, ia berhasil memanfaatkan kesempatan itu. Ketika Ran Hongji dan Wu Chen terjerat dan teralihkan, ia melancarkan serangan mendadak untuk mengambil lelaki tua itu. Ia telah merencanakannya sejak lama. Bagaimana mungkin ia memberi lelaki tua itu kesempatan untuk melarikan diri? Tanaman merambat itu segera menyusut, mengikat Ran Hongji, dan langsung menyeretnya kembali. Dengan kekuatan besar, ia bertindak pada Ran Hongji tanpa memberinya kesempatan. "Ah!" Ran Hongji menjerit, dan tanaman merambat itu mengikat seluruh tubuhnya dengan erat di lehernya, yang membuatnya merasa sangat sulit bernapas. Orang tua ini, dia memakan buahnya sendiri. Melihat ini, mereka sama sekali tidak merasa kasihan. Baru saja, karena dia mengucapkan sepatah kata, dia akan membunuhnya dan mengambil nyawanya. Orang seperti itu pantas mendapatkan pembalasan ini. Yu Jiaorong juga mengangguk, dan tidak peduli apa yang baru saja dilakukan Ran Hongji, dia adalah anggota suku Cimaera. Dalam beberapa tahun terakhir, lelaki tua ini telah membunuh anggota suku Putri Duyung mereka. Anggota suku Putri Duyung mereka jatuh ke tangan lelaki tua ini. Pasti lebih baik mati daripada hidup. Penjahat seperti itu, dia ingin mengupas kulit mereka, mencabik tulang mereka dan menggali hati mereka. Sekarang seperti ini, itu murah baginya. Ah!
Ran Hongji terus menjerit melengking. Tanaman merambat rumput naga api mengikatnya sampai mati, menyuntikkan banyak racun ke dalam dirinya, melumpuhkan sarafnya dan membuatnya bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, tetapi hanya bertarung dengan naluri. Lambat laun, suaranya hilang, karena racun rumput naga api telah melumpuhkan sarafnya, membuatnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Kita hanya bisa membiarkan rumput naga memotong, tetapi kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus dilakukan, Wu Chen? Setelah rumput naga api menyerap Hiu Ranhong, tujuan selanjutnya adalah kita. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan rumput naga api. Suatu hari, dia terikat oleh tanaman merambatnya, dan vitalitasnya dicabut tanpa ampun. Jika Wu Chen tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, dia akan menjadi santapan rumput naga api untuk waktu yang lama. Aku tahu, aku sedang mengerjakan sesuatu. Wu Chen juga bingung sekarang. Dia dapat melihat bahwa tubuh besar Ran Hongji menyusut dengan cepat. Jelas bahwa rumput naga menyerap vitalitas lelaki tua itu. Dalam waktu singkat, ia telah menyusut sepertiga. Dengan kecepatan seperti itu, rumput naga akan segera menyedot lelaki tua itu, dan menunggu rumput naga menyedot lelaki tua itu. Setelah itu, giliran mereka. Namun, bagaimana cara menghadapi rumput naga api? Tidak peduli apa, mereka tidak tahu di mana pihak lain bersembunyi sekarang. Mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak rumput naga api, apalagi menghadapinya. Tunggu sebentar, dia sepertinya tahu di mana rumput naga api itu bersembunyi. Dalam sekejap, Wu Chen mengalihkan pandangannya ke susunan bintang 8. Jika catatan ini benar, susunan bintang 8 adalah tempat di mana Putri Duyung yang kuat membangun untuk memenjarakan rumput naga api. Karena itu adalah tempat untuk memenjarakannya, tubuh asli rumput naga api kemungkinan besar disembunyikan di dalam susunan bintang 8. Namun, ketika dia melihat susunan bintang 8 dengan saksama, dia tidak melihat jejak rumput naga api. Kecuali untuk pola-pola aneh itu, dia sepertinya tidak menemukan apapun. Apa yang terjadi? Tidak bisakah dia salah menebak? Bukankah akar rumput naga api ada di dalam susunan bintang 8? Wu Chen memikirkannya dengan saksama dan menggelengkan kepalanya lagi. Di ruang ini, mereka telah mencari di semua tempat lain, tetapi mereka belum menemukan rumput naga api. Hanya susunan bintang 8, karena ada lantai sebelumnya, yang menutupi susunan tersebut, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendeteksinya dengan saksama. Oleh karena itu, jika tubuh asli rumput naga api memang ada di sini, maka, selain susunan bintang 8, pada dasarnya tidak ada tempat lain. Yu Jiaorong, tolong perhatikan tanaman merambat ini untukku. Aku akan melihat susunan bintang 8. Wu Chen memberi perintah. Tanpa menunggu jawaban Yu Jiaorong, dia langsung terbang turun dan jatuh ke dalam susunan bintang 8. Dia memutuskan untuk pergi menyelidiki sendiri untuk melihat apakah rumput naga api ada di dalam susunan bintang 8. Wu Chen, apa yang sedang kau lakukan? Yu Jiao menatap Wu Chen dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wu Chen. Namun, meskipun ia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Wu Chen, ia tahu bahwa Wu Chen tidak akan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ia pasti telah menemukan sesuatu saat melakukannya. Wu Chen telah mendarat di susunan bintang 8. Ia mengamati susunan bintang 8 itu dengan saksama. Setelah sekian lama, ia tidak melihat satupun sekolah terkenal. Ia tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Apakah kali ini benar-benar kesalahannya? Apakah rumput naga benar-benar tidak ada dalam susunan bintang 8? Namun, jika rumput naga api tidak ada dalam susunan bintang 8, di manakah ia? Tepat saat ia kebingungan, tiba-tiba, suara Yu Jiaorong tiba-tiba terdengar. Wu Chen, hati-hati dengan tanaman merambat itu. Raut wajah Wu Chen tiba-tiba berubah begitu ia mendongak. Ia melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan menebasnya ke arahnya. Kecepatannya secepat kilat. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen tidak mengatakan apapun. Dia segera mengerahkan kekuatannya, mendesak kekuatan spiritualnya yang dahsyat dan kekuatan yang melonjak untuk mengalir keluar dan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, sosok emas besar muncul di luar Wu Chen dan dengan kuat menjaganya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, ditembak jatuh dalam sekejap, kekuatan yang sangat besar,
bekerja pada tubuh Raja Peri, mengguncang Raja Peri, ingin menghancurkannya. Berikan aku bagian atasnya. Wu Chen minum banyak, mendesak kekuatan seluruh tubuh, kekuatan yang dahsyat, semuanya mengalir ke Raja Peri, berusaha mempertahankan kekuatan Raja Peri, untuk melawan tanaman merambat rumput naga api. Meskipun jumlah tanaman merambat rumput naga api banyak dan kekuatannya hebat, Raja Abadilah yang tidak dapat menghancurkan Wu Chen. Dia menahannya dan tidak dapat memasukinya. Melihat ini, Wu Chen merasa lega. Baru saja, dia begitu berbahaya sehingga dia hampir tertabrak tanaman merambat dan mengalami nasib yang sama seperti Ran Hongji. Akhirnya menghalangi. Yu Jiaorong juga merasa lega. Baru saja, dia begitu berbahaya sehingga dia hampir mengira Wu Chen terkena tanaman merambat. Dia tahu betapa kuatnya tanaman merambat itu. Begitu dia tertangkap, tidak ada orang biasa yang bisa melakukannya. Hahaha, rumput naga, aku tahu di mana kamu bersembunyi. Tiba-tiba, Wu Chen tertawa. Sekarang dia hampir yakin bahwa rumput naga api itu pasti ada di dalam susunan bintang 8. Wu Chen, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tahu di mana rumput naga api itu disembunyikan? Mata Yu Jiao terbuka lebar, dan dia merasa luar biasa. Dia telah mencari tempat ini begitu lama, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat di mana rumput naga api itu berada. Bagaimana Wu Chen tahu itu? Wu Chen tersenyum dan berkata, jika aku benar, rumput naga api ini disembunyikan di dalam susunan bintang 8, yang berada di bawah posisi di mana saya berdiri. Apa? Yu Jiaorong bahkan lebih terkejut lagi. Dia juga melihat susunan bintang 8. Tanpa diduga, rumput naga api bersembunyi di susunan bintang 8. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah rumput naga api benar-benar ada di susunan bintang 8? Mata Yu Jiao terbuka lebar, dan dia melihat susunan bintang 8 yang besar itu dengan saksama. Matanya penuh dengan keraguan. Dia tidak bisa melihat apapun. Ya, tentu saja. Wu Chen mengangguk dengan keras. Sekarang dia bisa yakin. Tebakannya sebelumnya benar. Rumput naga api benar-benar tersembunyi di susunan bintang 8. Namun, ada juga masalah. Sekarang rumput naga api bersembunyi di susunan bintang 8. Bagaimana dia bisa menemukannya dan mendapatkannya? Tidak diragukan lagi bahwa susunan bintang 8 memiliki jalan keluar. Kalau tidak, rumput naga api tidak akan keluar sekarang, juga tidak akan menghilang dalam sekejap. Itu akan kembali ke susunan bintang 8. Jika dia dapat menemukan titik keluar, maka dia dapat menemukan rumput naga api. Tetapi di mana titik keluarnya? Dia bingung sekarang. Dia tidak tahu di mana itu. Ketika dia sedang berpikir keras, rumput naga api itu mengarah ke Yu Jiaorong, dan melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, yang bergulung ke arahnya, seperti ombak, terus-menerus bergetar. Yu Jiaorong juga sedang berjuang keras sekarang. Dia terus mengayunkan pedangnya, mengeluarkan cahaya pedang Taoisme yang indah, dan terus-menerus memotong tanaman merambat di sekitarnya untuk menjauhkannya. Namun, dia tidak memiliki formula tubuh emas abadi milik Wu Chen. Dia tidak dapat mengumpulkan tubuh Dharma Raja abadi seperti Wu Chen, dan dapat memblokir semua tanaman merambat yang tumbuh terlalu besar. Oleh karena itu, dia berjuang sangat keras, dan seringkali tidak dapat mencegah satu ujung dari yang lain. Melihat ini, Wu Chen bertekad untuk membantunya. Pembunuh naga. Sekarang, hanya ada 2 orang yang tersisa di sini, dia dan Yu Jiaorong. Yang lainnya telah meninggal. Bahkan Ran Hongji telah dihisap oleh rumput naga dan berubah menjadi tulang putih. Jadi sekarang, dia dapat yakin dan berani menggunakan pembunuh naga tanpa khawatir orang lain akan mengetahuinya. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Cahaya yang cemerlang menembus ruang. Dengan kekuatan guntur, dia membelah tanaman merambat itu dengan ganas. Bang! Tanaman merambat itu sama sekali tidak bisa menahannya. Wu Chen memotongnya dengan pisau, tetapi tanaman itu patah dan membuat lubang. Yu Jiaorong, cepat ke sini. Beberapa tanaman merambat patah. Wu Chen tidak berani mengabaikannya. Ada banyak tanaman merambat di rumput naga api ini, yang tidak dapat dipatahkan dengan cara apapun. Begitu tanaman merambat baru terbentuk, itu akan menjadi lebih sulit. Yu Jiao membiarkannya minum. Sosok cantik itu bergerak, pedang di tangannya diayunkan, pedang itu terbang ke seluruh langit, dan dia berguling kemana-mana.
Kali ini, saya tidak tahu berapa banyak tanaman merambat yang telah patah, berubah menjadi tanaman merambat, satu demi satu. Sambil menyingkirkan tanaman merambat di sekitarnya, Yu Jiaorong tidak berkata apa-apa. Dia hanya bergegas keluar dan bergegas ke Wu Chen. Bagi Wu Chen, dia sekarang memiliki kepercayaan penuh. Sekarang mereka telah menjadi satu kesatuan untuk menghadapi Huolong Chao bersama-sama. Masuklah. Pada saat ini, Wu Chen mengulurkan tangan dari Raja Peri. Yu Jiaorong melihatnya tanpa ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kirinya dan meletakkannya di tangan Wu Chen. Kemudian, Yu Jiaorong merasakan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja padanya. Dia belum tahu apa yang sedang terjadi, dan kekuatan besar itu telah menariknya ke masa lalu dan ke dalam Raja Abadi. Yu Jiaorong menepuk dadanya dan merasa terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Sepasang mata menatapnya, Yu Jiaorong mendongak, menatap sepasang mata ini, penuh perhatian. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yu Jiaorong menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Wu Chen. Jika tidak apa-apa, Wu Chen mengangguk. Dia merasa lega, sekarang mereka menjadi satu kesatuan. Dia tidak ingin Yu Jiao mengalami kecelakaan. Ada lebih banyak orang, lebih banyak kekuatan, dan lebih banyak peluang untuk berurusan dengan Huolong Chao. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah getaran datang dari kaki, dan seluruh susunan bintang 8 bergetar hebat. Ada apa? Ada apa? Wu Chen dan Yu Jiaorong bingung. Melihat susunan bintang 8 di bawah, susunan bintang 8 bergetar hebat, seperti gempa bumi. Wu Chen, kata Yu Jiao, mari kita bertukar tempat. Aku merasa sedikit tidak aman di sini. Wu Chen memikirkannya dan berkata, baiklah. Wu Chen juga merasa tidak aman di sini. Bagaimanapun, rumput naga api bersembunyi di bawah susunan bintang 8. Dia dapat menyerang kapan saja. Jika pihak lain tiba-tiba menyerang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, sebelum mereka bisa pergi, tiba-tiba, cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari susunan bintang 8. Cahaya ini berwarna-warni, bersinar dan berwarna-warni. Apa ini? Melihat cahaya warna-warni ini, Wu Chen dan Yu Jiaorong sama-sama penuh dengan kebingungan yang tak berujung. Mereka tidak mengerti apa itu. Kemudian, mereka menemukan bahwa cahaya itu mengalir ke arah mereka, dan wajah Wu Chen berubah drastis, karena dia menemukan bahwa kekuatan-kekuatan ini menolaknya, untuk menolaknya. Letakkan itu untukku. Wu Chen minum banyak dan mencoba mengendalikan kekuatannya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa semakin dia menekan kekuatannya, semakin kuat kekuatannya. Ah! Wu Chen berteriak dan langsung terguncang oleh kekuatan ini. Wu Chen! Melihat Wu Chen terguncang dan terbang keluar, Yu Jiaorong langsung panik. Tanpa berkata apa-apa, dia juga bergegas keluar untuk menyelamatkan Wu Chen. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, menghentikannya dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Neneknya, di tanah, Wu Chen bangkit. Baru saja, kekuatan ini begitu kuat sehingga dia terkejut dan orang-orang terkejut. Segera, dia melihat Yu Jiaorong, tetapi dia bahkan lebih bingung. Ada apa? Itu juga kekuatan yang kuat. Mengapa dia terguncang, tetapi Yu Jiaorong ditahan? Tak lama kemudian, dia mendapati Yu Jiaorong duduk, matanya perlahan terpejam, dan dia tampak dalam keadaan duduk, sementara cahaya warna di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya, terus membasuh tubuhnya, memberinya kekuatan saat memanjat. Dengan cepat memulihkan semua kekuatannya, dan masih memanjat. Ada apa? Apakah cahaya ini memberinya kekuatan? Melihat Yu Jiaorong, Wu Chen Zizai mengamati dengan saksama. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia merasa lega. Saat itu, tiba-tiba, dia gemetar, dan bahaya tebal muncul dalam sekejap. Tidak bagus. Wu Chen terkejut dan kehilangan warna, dia langsung melesat pergi, tapi sudah terlambat. Di antara banyaknya tanaman merambat, jatuh dengan dahsyat, dalam sekejap, seluruh tubuhnya terperangkap, tidak bisa bergerak sama sekali. Buruk, Wu Chen tidak menyangka bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sama seperti Ran Hongji sebelum dia menyadarinya. Sungguh ide yang hebat. Hancurkan untukku. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Kekuatannya langsung meledak, mencoba mengguncang tanaman merambat di sekitarnya. Dia tidak dapat menggunakan Xian Wang sama sekali sekarang,
karena tanaman merambat itu telah menjeratnya. Bahkan Xianwang tidak dapat memainkan peran besar. Hanya dengan mengguncang tanaman merambat di sekitarnya, dan kemudian menggunakan Xianwang, tanaman merambat itu dapat dipisahkan. Namun, serangan ini telah direncanakan oleh rumput naga api sejak lama. Tidak mudah untuk menunggu sampai kesempatan ini. Tentu saja, itu tidak akan membiarkan Wu Chen keluar dari masalah seperti ini. Segera, lebih banyak tanaman merambat terentang dan menghantam dengan kekuatan untuk menghadapinya. Adapun Yu Jiaorong, belum terlambat baginya untuk membersihkan Wu Chen ini. Neneknya, benda ini sangat kuat. Wu Chen sangat marah hingga ia berjuang keras untuk melepaskan diri dari belenggu rumput naga api dan tanaman merambat itu. Namun, ia tidak menyangka bahwa kekuatan tanaman merambat itu sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras ia menggunakannya, ia tidak dapat melepaskan diri. Ini benar-benar menyusahkan. Dalam kasus ini, saya khawatir bahkan Yimu Senjue tidak dapat memainkan peran besar, karena ada terlalu banyak tanaman merambat di sekitarnya, dan tanaman itu terlalu ketat untuk disingkirkan. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba merasa lehernya telah ditusuk oleh sesuatu, dan rasa sakit segera melonjak ke dalam hatinya. Tidak, ini adalah racun rumput naga. Wu Chen sangat mengenal rumput naga api. Ia secara alami tahu bahwa rumput naga api dapat melepaskan racun. Begitu ia menangkap mangsanya, ia akan segera mengikatnya, lalu memotong kulit pihak lain, menyuntikkan racun, membius pihak lain, dan membuat pihak lain tampak bingung. Daya tahannya secara alami akan berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Yimu Shenjue, sempurnakan untukku. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera menjalankan formula sihir Yimu, dan kekuatan dahsyat itu meletus, membuat racun itu langsung dimurnikan. Rumput naga api, aku khawatir kau tidak dapat menyerap vitalitas tubuhku. Siapa dia? Ramuan tertinggi, racun rumput naga api. Mungkin sangat sulit bagi orang lain, tetapi baginya, tidak ada masalah, karena dia memiliki formula Dewa Yimu, yang dapat memurnikan racun rumput naga api. Melihat racunnya tidak berpengaruh pada Wu Chen, Huo Longchao sangat marah dan tidak mengatakan apa-apa. Segera, aliran racun meletus lagi dan mengalir ke Wu Chen melalui lehernya. Racun ini, lebih ganas dan ganas, disuntikkan ke tubuh Wu Chen, seketika itu juga ia merasa pusing dan ingin dibius. Tidak, aku tidak boleh dibius. Begitu Wu Chen menggertakkan giginya, dia mencoba mengendalikan pikiran dan hatinya agar tidak dibius, karena dia tahu bahwa begitu dia dibius, hidupnya akan benar-benar tamat. Yimu Shenjue, sempurnakan untukku. Wu Chen minum banyak. Formula sihir Yimu di tubuhnya mengalir deras. Dia sedang memurnikan racun yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan ramuan naga api membiusnya sepenuhnya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yimu Shenjue, yang merupakan keterampilan yang sangat ajaib, memiliki efek yang sangat baik pada bahan-bahan dengan atribut kayu. Meskipun racunnya ganas, itu masih belum membalik banyak bunga di depan Yimu Shenjue milik Wu Chen, dan itu dengan cepat hancur. Meskipun racun rumput naga api telah dilarutkan 2 kali, Wu Chen tidak berani bersantai, karena dia belum keluar dari bahaya sekarang. Setelah santai, menunggunya, itu akan menjadi bencana.